yang langsung mau bercerita itu ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi. Insya Allah SR12 akan terus keliling roadshow bertemu para mitranya ya Mas Yusuf ya. Insya Allah setiap Amin. bulan tuh ada jadwalnya kita ke luar kota. Tapi mungkin untuk di November ini karena beberapa manajemen harus menemani distributor-distributor yang sudah mendapatkan reward ke Eropa. Jadi mungkin November ini juga tidak ada seminar. Ya. Desember juga kita karena akan ada eh, acara Something. besar ya, Mas untuk para distributor berprestasi juga. Jadi kita akan ada National Distributor Conference ya. Jadi teman-teman distributor nanti akan mendapatkan undangan secara eksklusif hanya untuk distributor-distributor terpilih. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di Zoom pada siang ini nanti akan terpilih. Walaupun mungkin, tapi saya belum distributor Mbak. Insya Allah tahun depan ya. Insya Allah tahun depan bisa Amin. jadi distributor terpilih yang mengikuti NDC. Karena NDC ini adalah eksklusif hanya untuk distributor pilihan. Bukan begitu ya Mas Yusuf ya? Betul sekali, Bu Sandy. Semoga doanya sampai kepada seluruh peserta hari ini ya. Amin. Mas Ya. Yusuf, ini saya sudah dijadiin co-host belum ya? Sudah, Bun. Oh, sudah ya. Oke, jadi Hmm. sudah bisa share screen ya. Sudah. Oke. Gimana sudah bisa lihat teman-teman? Sudah. Oke. Hampir. Oke, di series kita langsung aja ya Mas Yusuf ya. Siap. Boleh, Bu Sandy. Supaya nggak kesorean karena juga teman-teman mungkin ada juga yang dari Indonesia Timur. Sekarang kan udah jam 3 Jam ya. 3 lewat sih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga Mas Yusuf yang sudah menjadi moderator pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir kembali di Zoom Couplepreneur ini. Bismillah, semoga apa yang saya sampaikan pada siang ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa diambil baik-baiknya, dan semoga ini bisa menjadi langkah ke depannya buat teman-teman agar semakin mudah melangkah bersama pasangan. Karena banyak banget nih ternyata di luaran sana, saya kalau misalnya lagi ngobrol-ngobrol gitu ya, yang curhat gitu ternyata masih belum bisa sejalan dengan suami atau bahkan Mbak Sandy kenapa ya kok kayaknya susah banget semua ikhtiar sudah dilakukan gitu. Saya udah ngikutin semua yang leader saya sarankan, saya sudah ngikutin semua ilmu-ilmu, saya sudah terapkan semua ilmu-ilmu dan jalankan semua ilmu yang sudah diberikan sama SR12 University, tapi kok hasilnya masih gini-gini aja gitu kan. Oke. Bismillah, sekarang saya mau sharing, ini berdasarkan pengalaman saya dan suami dalam menggapai impian kita berdua. Jadi mudah-mudahan ini bisa sedikit kayak ngebuka pikiran atau membuka wawasan teman-teman supaya ini bisa menjadi suatu langkah besar teman-teman bersama pasangannya bisa meraih impian. Oke, langsung aja. Jadi kalau pertama itu kita udah jelas ya, sudah sering banget dibahas bahwa kita menjalankan bisnis, niatnya tuh awalnya harus dilandaskan karena Allah. Begitu Pak, begitupun mimpi atau impian kita, kalau kita punya mimpi atau mempunyai impian itu harus benar-benar dilandaskan karena Allah. Sudah pernah kita bahas juga di Zoom sebelumnya, misalnya kita pengen punya rumah, atau kita pengen punya mobil, atau kita pengen menyekolahkan anak, itu harus ada landasan kenapa pengen beli rumah di lokasi tersebut. Kalau cuman karena posisinya strategis gitu ya, karena di sana lebih murah, di sana dengan harga katakanlah gitu ya dengan harga 200 juta tapi saya dapat tanah 500 meter misalnya. Sedangkan kalau misalkan di tempat lain itu harga 200 juta cuma dapat 100 meter persegi, misal kayak gitu ya. Nah, ini berarti landasan membeli rumahnya itu belum karena Allah, karena masih karena harganya lebih murah, lokasinya lebih strategis, seperti itu.
kita tidak menimbang-nimbang apakah lokasi tersebut, apakah kalau kita beli rumah tersebut, rumah itu bisa mendekatkan kita kepada Allah. Nah, ini yang kadang-kadang, kenapa sih kayaknya penghasilan kita tuh kalau dihitung-hitung cukup buat beli rumah, gitu misalnya. Tapi kok nggak kebeli-beli juga, gitu. Kadang itu terjadi seperti itu. Atau bisa juga misalnya, eh, misalnya gini, saya tuh udah hitung-hitung omset saya tuh kayaknya dengan omset saya sekarang sekian ratus juta mungkin ya, anggaplah katakanlah seperti itu. Harusnya tuh saya sudah punya rumah, punya mobil gitu sama suami, tapi kok ini nggak kelihatan. Nah, ini jangan-jangan ada kurang berkahnya dalam rezeki kita. Ingat, berkah itu bukan hanya karena kita sudah mencari atau menjemput rezeki dengan cara yang halal, gitu ya. Tapi kita lupa cara-cara bagaimana di rumah itu bersama suami seperti itu. Oke, balik lagi ke mimpi yang dilandaskan karena Allah. Karena sudah jelas ya, ada juga hadisnya yang di sini saya cantumkan. Bismillah. Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan di dalam hatinya. Dia akan menyatukan keinginannya, sorry, dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai, dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina padanya. Tapi barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tak pernah merasa cukup. Akan mencerai-berai keinginannya, dunia pun tidak diperoleh, kecuali yang telah ditetapkan baginya. Jadi, kalau kita bekerja untuk dunia, kita makan untuk dunia, gitu ya, kita jualan SR12 hanya untuk beli rumah, sekadar rumah, tanpa beli rumah itu dikaitkan kepada Allah, beli mobil itu dikaitkan juga kepada Allah, gitu kan. Nah, itu nanti kita dapat bagiannya yang tadi ya, dunia tidak akan diperoleh kecuali yang sudah Allah tetapkan baginya. Maksudnya gini, ya udah cukup, cukup tapi sekadar untuk makan, cukup sekadar untuk mungkin beli rumah tapi seadanya aja kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita memang melandaskan ikhtiar kita karena Allah, mimpi kita pun karena Allah, maunya rumah karena Allah. Kenapa pengen punya rumah? Misal untuk laki-laki, ya kenapa pengen punya rumah? Karena memang saya sebagai kepala rumah tangga, saya wajib menafkahi anak istri saya wajib memberikan tempat terbaik untuk mereka. Karena saya nanti akan dimintai pertanggungjawabannya sama Allah. Mungkin untuk laki-laki, tapi untuk kita, para ibu-ibu, kita tidak diwajibkan mencari nafkah. Tapi kalau kita membantu dalam suami kita gitu ya, membantu suami kita dalam nafkah keluarga, insya Allah itu jadi nilai sedekah untuk kita. Jadi sehingga kelak kita mendapatkan nilai pahala yang lebih. Makanya kalau misalkan kita pengen beli rumah untuk apa? Agar saya, keluarga saya, anak-anak itu bisa mendapatkan tempat yang layak. Sehingga nanti di rumah tersebut saya bisa mengajari anak-anak saya menjadi penghafal Al-Quran, atau saya bisa mendidik anak-anak saya dengan lebih baik, gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang masih tinggal sama orang tua. Kemudian ketika mengasuh anak dengan pola asuh kita, itu biasanya berbeda tuh dengan pola asuh orang tua kita. Nah, itu biasanya terjadi konflik-konflik kecil atau terjadi kejengkelan-kejengkelan. Nah, jadi diniatkan juga untuk itu ya. Sorry, Mas, dibantu suara yang bocor apa pendek ya? Ya. Izin Bu Sandy untuk mic-nya boleh di-on-kan lagi Bu. Oke, kasih Mas. Jadi kita niatkan supaya pengen beli rumah agar kita bisa mendidik anak-anak kita dengan lebih baik, dengan pola-pola asuh yang mendekatkan anak-anak kita kepada Allah. Kita pengen beli rumah yang memang lingkungannya baik. Kenapa beli rumah? Misal, gitu ya, contoh saya, kenapa beli rumah di BSD dan kenapa di Delatinos misalnya kayak gitu? Karena di Delatinos itu berdekatan dengan masjid dan masjidnya itu aktif, masjidnya itu kids friendly, bahkan
ajaibnya yang saya jarang banget temukan di masjid manapun gitu ya. Di sini tuh banyak banget anak-anak remaja yang sholat zuhur, sholat asar, mereka berjalan kaki, bersepeda, atau mungkin ada juga yang pakai motor, tapi mostly pakai sepeda ataupun berjalan kaki itu ke masjid. Anak-anak remaja loh, dengan kesadaran penuh mereka jalan ke masjid. Karena apa? Jadi saya agak bertanya-tanya apa yang masjid ini lakukan sehingga membuat anak-anak remaja ini senang gitu ya, dengan sukarela berjalan berpanas-panasan. Biasanya kan kalau anak-anak remaja cowok ya, ini cowok itu biasanya kalau umuran segitu tuh males tuh kalau lagi libur ya mendingan tidur kayak gitu kan, tapi ini enggak. Maka dari itu saya sangat jatuh hati sama masjid ini, sehingga saya berdoa sama Allah, ya Allah saya pengen banget punya rumah di situ karena lingkungannya luar biasa ya Allah. Itu saya lama banget nungguin Allah kasih kabar, Allah kabulkan doanya. Sekitar setahunan saya cari rumah. Setelah itu baru tuh dikabarin, dapatlah singkat cerita seperti itu. Intinya kalau kita, saya juga dapat nasihat dari guru saya, Ustadz Faris, kalau kita pengen beli rumah, itu jangan dilihat dulu rumahnya, tapi kita lihat dulu lingkungannya. Aljar Kobladar. Kalau lingkungannya itu bisa mendekatkan, membuat kita lebih dekat sama Allah, lingkungannya itu lingkungan-lingkungan yang positif, maka kejarlah. Karena berapapun nominalnya, berapapun angka rumah itu, Allah pasti mampukan kita. Kalau memang kata Allah itu pantas untuk kita, gitu ya. Karena semua impian itu tugas kita sama ya, seperti jodoh. Kalau jodoh itu kan katanya kalau misalnya mau cari jodoh kita harus memantaskan diri supaya kita dikasih jodoh sama Allah. Sama, harta pun ada jodohnya. Setiap rumah punya jodohnya, gitu ya. Setiap mobil itu punya jodohnya. Apapun itu pasti ada jodohnya. Maka kalau misalkan kita pengen dijodohkan sama Allah dengan suatu benda atau suatu hal gitu ya, apapun itu, maka kita memantaskan diri karena nanti Allah yang beliin. Allah yang kasih rezekinya tiba-tiba. Saya pun juga nggak kebayang dulu beli rumah di sini seperti apa, duitnya gimana, kayak gitu. Mau beli mobil juga sama, apalagi mau nyekolahin anak, jangan mentang-mentang nanti Bismillah Allah kasih kita takdir, Alhamdulillah atas ikhtiar kita menggapai ridhonya Allah, Allah udah ridho nih kita sukses di SR12. Udah punya penghasilan kan distributor kita, ada yang sudah punya penghasilan sampai ratusan juta, 300 juta sebulan juga udah ada. Jangan sampai udah punya penghasilan ratusan juta, kemudian ingin menyekolahkan anak di tempat terbaik, tapi hanya melihat sekolah yang bergengsi aja, sekolah yang standar internasional aja, tidak mendekatkan kepada sang pencipta gitu ya. Makanya kita kalau misalkan nanti sudah punya rezeki, sudah Allah takdirkan gitu, punya kemampuan finansial, jangan cuma cari gengsi supaya misalkan karena udah punya rumah di tempat bagus nih misalnya gitu ya, punya rumahnya udah gede, gengsi dong kalau sekolah di sekolah biasa, atau gengsi dong kalau sekolahnya di sekolah Islam aja, harus standar internasional karena sekolah Islam di lingkungan saya tuh nggak standar internasional Mbak Sandy kata misalnya gitu ya. Saya pengen anak saya itu pinter bahasa Inggris gitu. Saya pengen nanti anak saya itu kuliah di luar negeri misalnya. Tapi lupa melandaskan sekolahnya mana yang sekolah itu menguatkan tauhid anak-anak kita. Jadi kembali lagi karena pengen nyekolahin anak supaya anak kita itu tauhidnya keren. Supaya anak-anak kita itu benar-benar mencintai Allah, mencintai Rasulullah, meneladani apapun yang Rasulullah contohkan, misalkan seperti itu kan keren gitu ya. Nah, terus banyak hal melakoni hobi nanti misalnya. Pasti teman-teman di sini terutama biasanya laki-laki ya ini, biasa laki-laki itu punya mimpi bisa melakoni hobinya dengan baik. Contoh suami saya itu sekarang alhamdulillah dari hobi golf sekarang hobinya lagi hobi berkuda kayak gitu kan. Terus mungkin juga ada juga beberapa distributor yang hobinya motor gitu kan, koleksi motor atau mungkin nanti mobil off-road kayak gitu-gitu ya. Nah, mimpi kita bisa membeli hobi, hobi yang mungkin harganya nggak murah, gimana itu berlandaskan kepada Allah lagi, misal gitu ya. Kalau misalkan, alhamdulillah suami saya sekarang lagi hobi banget berkuda sampai eh,
Udah pokoknya sekarang udah melebihi saya deh, kayak gitu. Itu sudah, alhamdulillahnya sudah mengikuti sunnahnya Rasulullah. Karena kan ada 3 olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah: berenang, memanah, dan berkuda. Nah ini udah masuk nih berkuda. Tapi gimana kalau misalkan hobinya nggak berkuda, nggak apa-apa gitu. Tapi bagaimana cara misal hobi motor? Nah bagaimana nanti dari hobi motornya itu bisa masuk ke dalam komunitas motor dan membawa dakwah, walaupun bukan jadi ustadz ya, tiba-tiba masuk komunitas jadi ustadz, suka ceramah di komunitas, enggak kayak gitu konsepnya. Tapi bagaimana kita mencontohkan bahwa diri ini adalah umat muslim yang baik, gitu kan, bahwa kita ini nanti di komunitas tersebut bisa ngajak teman-teman kita bakti sosial, bersedekah di mana, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi apapun harus dilandaskan karena Allah. Oke. Nah, ini juga yang selanjutnya adalah menyatukan visi dan misi ataupun impian suami istri. Ini yang sering banget terjadi, misalkan kita kembali lagi contohnya rumah ya, karena ini paling gampang. Karena hampir semua orang di dunia ini pengen punya rumah sendiri. Jadi makanya kita yang realistis adalah contohnya pengen punya rumah. Misal, kenapa sih sampai sekarang kok belum kebeli rumah? Atau kenapa sampai sekarang udah punya rumah tapi belum rumah impiannya tuh belum tercapai misalnya gitu. Udah punya rumah tapi belum, bukan rumah impian misalkan kayak gitu ya. Nah, ini biasanya terjadi beda selera antara suami dan istri. Contoh, impian suami itu pengennya modern kontemporer seperti yang ada di gambar. Sedangkan istri biasanya sukanya yang model-model klasik. Wah, ini bentrok nih. Ternyata, dan ini biasanya tidak diobrolin. Cuma sekedar gini, sama-sama pengen punya rumah, tahu sama-sama pengen punya rumah, ya udah, that's it, sampai situ aja biasanya ngobrolnya suami istri. Padahal harusnya lebih spesifik dibahasnya. Suami pengen rumah yang seperti apa, istri juga pengen suami rumah yang seperti apa. Kenapa kok Mbak Sandy, saya sama suami tuh udah sama-sama pengen punya rumah dari 5 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang tuh nggak kebeli-beli. Padahal saya juga join SR12 dari 9 tahun yang lalu, karena SR12 insya Allah sudah anniversary yang ke 9 tahun, alhamdulillah. Kenapa ya Mbak Sandy gitu? Saya udah 9 tahun di SR12 dan 5 tahun kebelakangan ini sudah pengen banget punya rumah impian tapi sampai sekarang belum kebeli. Nah, jangan-jangan tipe rumah yang diimpikan oleh suami sama tipe rumah yang diimpikan sama istri itu berbeda. Ini yang harus kita bahas gitu. Jadi harus sama-sama dibahas. Mas, kalau nanti Mas pengen kita punya rumah, Mas pengen rumah yang luasnya berapa sih tanahnya? Mungkin kalau teman-teman yang daerah Jawa, Kalimantan dan lain-lain pengen punya rumah yang tanahnya gede-gede ya. Biasanya orang tuh kayak nenek kakek saya dulu karena di Jawa Timur gitu, di kebun itu rumahnya gede banget gitu. Jadi kalau misalkan pulang ke Serang, ke rumah orang tua saya tuh jadi kecil banget kelihatannya. Jadi harus jelas pengen tipe rumahnya yang kayak gimana, luasannya berapa. Oh, saya pengen jalan-jalan, suami tuh ya nggak usah gede-gede lah dek, takut nanti nggak ketemu misalnya kayak gitu, cukup deh tanahnya 150 aja. Tapi si istri pengennya rumahnya kayak Bu Asri yang 2000 meter persegi gitu kan. Nah ini nggak ketemu gitu, jadi yang satu pengen 150 meter persegi, yang satu 2000 meter persegi, kan jauh banget gitu ya. Jadi di sini harus disamain tanahnya luasnya mau berapa, terus modelnya mau kayak gimana. Itu harus sama, jangan sampai seperti yang digambar. Si suami itu pengennya modern kontemporer, istri pengennya modern klasik. Dan kalaupun misalkan mau disatuin, misal yang ada klasiknya tapi ada modernnya juga, itu nggak nyambung juga nanti rumahnya kan kayak gitu ya. Makanya di sini harus penting banget kita ngobrol sama-sama, duduk buat tahu mana sih yang kita benar-benar cocok buat kita berdua gitu. Jangan sampai beda-beda sampai nanti Allah juga nggak, kenapa Allah belum kabulin? Allah takut nih jadi ada konflik ketika dikabulkan karena ini belum satu visi misi suami istri ini. Makanya nanti kita ngobrol, Mas, gimana kalau rumahnya 2000 meter? Aduh, Dek, capek jalannya, Dek, ngurusnya apa segala macem.
ya kita mah secukupnya aja lah. Oh, oke, misalkan bisa diobrolin kan, apa jadi 1.000 meter persegi, nanti mungkin rumahnya cuma segini aja deh mas, sisanya kebun, sisanya buat kita punya misalkan ternak hewan gitu, atau mungkin tanahnya 2.000 mas, tapi mungkin yang buat rumah nggak apa-apa deh 200 atau 300 meter persegi, sisanya buat stable kuda misalkan kayak gitu, atau apapun itu. Sisakan juga misalkan kita ngobrolin juga, kita harus paham hobinya suami itu apa, seleranya suami itu apa. Ini saya ngobrol, kita sharing sebagai, saya sebagai posisinya sebagai istri gitu ya. Kita nggak bahas dari sisi suami dulu, bahas dari sisi istri. Jadi kita tuh harus paham, kebutuhan suami kita tuh seperti apa, hobi dan kesenangan suami kita tuh seperti apa. Jangan selalu memaksakan selera kita, gitu ya. Jangan sampai gara-gara kita pengen banget gitu ya, tipe rumah yang kayak kita, terus suami tuh nggak suka, akhirnya memaksakan, nanti suaminya nggak betah gimana juga, gitu kan. Karena apa? Karena kan tadi ya, beli rumah tujuannya karena Allah, pengen mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau bikin suami nggak sreg gitu kan, bikin suami jadi kayak aduh sakit mata gitu ngelihat dekorasi-dekorasi rumahnya misalnya. Kayak gitu kan jadinya nanti hilang karena Allahnya. Salah satu yang membuat Allah ridho kepada seorang wanita adalah ketika suaminya ridho kepada istrinya. Gimana suami mau ridho kalau kita aja nggak bisa bikin senang suami kita? Kan kita rapi-rapi rumah juga supaya suami kita senang di rumah. Kenapa kita menyenangkan suami? Karena supaya Allah juga senang sama kita. Allah menurunkan rahmat di rumah itu sendiri kayak gitu. Tapi kalau misalkan suaminya itu fine-fine aja, atau ya nggak apa-apa, mau rumahnya warna pink, mau rumahnya bergaya sabicik, pokoknya yang cewek-cewek banget, suaminya nggak masalah, ya nggak masalah, lanjutin kayak gitu. Jadi nanti ngobrol sama suami, suami itu sukanya tipenya seperti apa, itu seperti apa, diambil jalan tengahnya. Kalau misalkan Mbak Sandy, tapi misalkan gitu ya, saya tetap pengennya yang begini, tapi suami saya pengennya begitu, gimana? Ya udah, bawa dalam doa, mana yang terbaik, minta sama Allah untuk meluluhkan hati kita. Itu kan biasanya ego ya, ego istri, ego suami kayak gitu. Ada juga istri yang bilang, loh saya kan bangun rumah atau misalkan bikin rumah ini kan juga dari SR12, hasil jerih payah saya, yang sering di rumah itu kan saya, jadi ya harus selera saya dong gitu. Tapi suami juga pasti punya egonya masing-masing. Nah itu bagaimana kita berdoa lagi sama Allah ketika obrolan kita, diskusi kita tentang rumah ini nggak ketemu tengahnya gitu ya, karena tadi beda-beda selera, maka bawa kepada Allah. Jangan cuma minta, ya Allah luluhkanlah hati suami saya supaya suami saya mau menyetujui rumah impian saya, misalkan kayak gitu. Enggak kayak gitu, tapi juga berdoa sama Allah, ya Allah lembutkanlah hati ini. Jadikanlah hati ini ridho terhadap apapun yang disenangi suami saya selama itu masih di jalanmu. Selama itu masih membawa kita dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Jadikanlah hati ini hati yang lapang, kayak gitu kan. Doain hati sendiri, habis itu doain juga suami. Baru nanti ada waktu lagi yang enak momennya, sama-sama ngobrol lagi. Kayak gitu. Jadi memang jangan sampai kayak gini. Atau misal, kejadian juga nih, mereka punya uang miliaran gitu ya, tapi yang nggak kebeli rumah waktu itu, udah punya rumah utama tapi pengen beli kantor gitu ya, pengen beli rumah buat kantor yang satu misalnya gitu, kan ya ada, akhirnya duitnya juga kepake lagi gitu. Kenapa kejadian kayak gitu? Karena beda, yang satu pengen beli ruko, yang satu pengennya dibeliin rumah. Atau juga misalkan gitu, yang satu pengennya rumah jadi aja biar nggak pusing, nah satu pengen beli tanah dulu nanti ngebangun sendiri. Nah, hal-hal kayak gitu yang nggak sama akhirnya membuat mimpi kita lama diraihnya, lama dikabulin sama Allah. Makanya kita harus sama dulu. Pengen rumah yang seperti apa, tipenya bagaimana. Kalau punya mobil pertama, nanti mobil pertamanya maunya apa, kayak gitu. Warnanya apa, kayak gitu ya. Terus misalkan nanti mau haji, gitu kan? Hajinya tahun berapa? Harus sama visi misi suami istri.
Kayak gitu. Nah, selanjutnya memvisualisasikan impian bersama pasangan. Ini yang saya lakukan sama suami saya. Jadi dulu itu saya juga tinggal di rumah kontrakan. Alhamdulillah dari mulai kontrakan kosan satu kamar, jadi satu kamar itu ada kasur, TV, kulkas, kompor gitu. Bener-bener satu ruangan doang. Saya pernah ngerasain kayak gitu sama suami. Saya alhamdulillah pindah ngontrak di perumahan kayak gitu ya. Nah, dari awal kami menikah, ketika kami pengen punya suatu impian, itu pasti kita print, gitu ya. Ada dream board, jadi kita bikin dream board supaya kalau ngerjain sesuatu, itu kita pasangnya di atas meja kerja. Ya kalau misalkan belum punya meja kerja, saya juga dulu belum punya meja kerja, jadi saya itu taruh di, jadi ada mihrab, sedikit ruangan buat ruang sholat. Jadi sebelum di dinding sebelum masuk ke ruang sholat itu saya bikin dream board gitu ya. Saya print tuh pengen rumah seperti apa gambarnya. Terus udah kayak gitu saya pengen mobil apa, waktu itu saya taruh mobilnya Alphard sama Range Rover. Rumahnya kita balik lagi ini yang rumah sebelah kiri nih doain ya, insya Allah adalah desain rumah impian saya. Kalau yang kanan mungkin teman-teman sudah tahu ya, itu adalah desain rumahnya Bu Asri yang sudah terwujud, alhamdulillah. Jadi itu saya print. Jadi ketika divisualkan sekarang nih udah ke arsitek, saya kasih tahu, oh ini rumah impian. Alhamdulillahnya selera saya sama suami sama. Kita pengen yang modern, kontemporer seperti itu. Pengen berhaji di tahun berapa itu ditulis. Saya juga dulu selalu pajang gitu ya, foto Ka'bah kayak gitu. Terus misalkan pengen punya kantor di ruko, atau bahkan pengen punya kantor di gedung, atau mungkin teman-teman pengen juga punya SR12 Beauty House gitu ya, salon SR12 yang bagus. Pokoknya semua referensinya cari di Google, di print, boleh ditaruh di Dreamboard. Jadi supaya, kenapa waktu itu saya taruhnya di tembok sebelum masuk ke ruang sholat, karena supaya setiap saya, tapi itu kan karena rumahnya kecil ya, jadi waktu itu kalau kita mau ke dapur pasti ngelewatin dinding itu, kalau kita mau ke kamar juga ngelewatin dinding itu pun adanya di ruang tamu gitu, jadinya setiap kapanpun saya bisa melihat, atau misalkan lagi lemas atau lagi capek banget, lagi mau ngeluh, oh saya lihat nih, saya ingat mimpi saya ada di situ, kayak gitu. Salah satu jadi apa namanya, kalau kita udah visualisasikan, akhirnya itu menjadi sugesti yang baik, menjadi trigger. Kalau misalkan kita mau mengupayakan sesuatu, oh kita tahu goals kita itu ada di mana. Ada juga yang biasa juga setiap tahun saya dan suami saya lakukan itu biasanya bikin dream mapping namanya. Nah ini diajarin sama guru kami, Om Bagus, guru saya sama guru Mas Yusuf juga. Jadi setiap tahun kita itu bikin dream mapping. Dream mapping itu seperti apa? Jadi kayak misalnya contoh ya, kita beli album foto, tahu kan album foto yang jadul? Di sini insya Allah karena kebanyakan mama insya Allah tahu ya. Ini kan kecil ya, saya beli yang agak gede, yang ukurannya besar, sekitar segini. Jadi setiap akhir tahun saya dan suami itu cetak mimpi-mimpi kita apa, mimpi jangka panjang bahkan sampai 5 dan 10 tahun ke depan, kayak rumah, mobil, apa segala macam, sambil ditulisin doanya. Ya Allah, semoga Engkau ridhoi kami memiliki rumah dengan luas tanah sekian, tipe ini, di daerah mana, gitu, di tahun, misalkan tulislah 2025 gitu ya, di tahun 2025. Semoga Engkau meridhoi ikhtiar kami menjemput rezekimu ya Allah. Dah tempel. Jadi sebelah satu foto, fotonya mau lebih dari satu, misalnya satu halaman ini adalah halaman mimpi rumah. Itu mau fotonya banyak nggak apa-apa. Kayak misalkan interiornya seperti apa nggak apa-apa. Terus tempel sama doanya. Dah, itu kan biasanya kalau misalkan buku album itu dibuka plastik terus ditutup lagi gitu ya. Atau gimana pun caranya mau buku tulis biasa di lem juga nggak apa-apa, mobilnya, terus pengen haji, pengen umrohnya, misalkan, ya Allah semoga Engkau ridhoi aku bisa menjadi tamumu
untuk datang umroh setiap tahun, gitu ya. Atau ya Allah, izinkan aku untuk berhaji dengan fasilitas VVIP di tahun 2025 misalnya. Atau misalkan jangka panjangnya 2026. Sorry ya, 2026 atau 2027 kayak gitu. Itu ditulis semuanya. Pengen punya ruko di tahun berapa, luas berapa, daerah mana, mau jadiin apa rukonya, dream mappingnya. Terus misalkan bahkan pengen punya anak, yang belum punya anak ya, pengen punya anak sekian misalnya. Terus udah kayak gitu pengen berangkatin orang tua atau pengen liburan, itu semua ditaruh di buku dream mapping. Ingat, semua impiannya harus disepakati bersama sama pasangan. Jadi suami istri sepakat beli rumah atau pengen punya rumahnya yang seperti apa, di mana, luas berapa, sepakat mau liburan kemana aja, sepakat mau berangkat haji di tahun berapa, gitu ya, sepakat pengen punya mobil itu tipenya apa. Biasanya suami istri beda-beda juga nih. Kayak dulu saya pengennya Mobilio gitu ya. Waktu awal-awal gitu kan. Pengennya Mobilio, tapi suami saya pengennya Pajero. Nah, itu sempet juga tuh belum kebeli-beli sampai akhirnya saya ya udahlah kalau bisa kita sama-sama ikhlas. Akhirnya waktu itu posisinya ya udah kalau emang suami saya sukanya Pajero ya ya, tapi kan belum ada juga duitnya. Akhirnya suami saya ikhlas. Ya udah kita beli Mobilio dulu. Alhamdulillahnya ketika kita sama-sama berdua ikhlas, Allah kasih tuh Pajero-nya. Walaupun saat itu kayaknya nggak kebayang udah bisa beli Pajero. Kayaknya dulu mah beli Mobilio aja udah alhamdulillah. Tapi mungkin karena kita juga udah pasang di dream mapping kita, ada mobil Pajero-nya juga, makanya Allah kabulin. Gitu. Karena budget Mobilio, tapi Allah sanggupkan kita beli Pajero secara cash ya waktu itu, karena semuanya karena Allah. Sama halnya cerita rumah pertama kami itu, jadi gini, mungkin teman-teman udah ada yang ngeliat konten umroh saya. Jadi waktu tahun 2017, kami berdua itu tidak ada niatan untuk berumroh sama sekali. Jadi waktu itu alhamdulillahnya di tahun 2015 sebelum kita punya rumah, sebelum kita punya mobil, alhamdulillah kita berdua itu sudah mendaftarkan diri untuk haji reguler. Karena kita tahu haji reguler itu masa tunggunya lama, jadi kita disupport sama orang tua juga untuk bisa daftar haji reguler. Alhamdulillah. Nah, setelah itu em, karena udah daftar haji reguler, jadi kayak kita berdua tuh nggak mikirin untuk umroh secepatnya. Kita tuh mikirnya ya udah kan udah daftar haji, tungguin aja dulu nanti hajinya. Sekarang tuh yang penting beli rumah dulu, beli mobil dulu. Qadarullahnya di akhir Desember itu saya atau mungkin awal Januari saya lupa-lupa ingat 2017, kalau akhir Desember berarti 2016 itu saya kan waktu itu lagi hamil anak pertama, terus dokter kabarin saya, kasih saya info bahwa ada yang istimewa dari anak saya yang pertama ini. Dan saat itu rasanya ketika awal menerima kabar itu kayak dunia tuh runtuh deh. Pokoknya semuanya saya nggak kebayang saat itu untuk menghadapi ujian ini dari Allah. Karena ini anak yang ditunggu-tunggu banget nih sama saya sama suami. Kami nikah 2014, 2016 eh, pertengahan 2016 saya hamil atau mungkin hampir akhir 2016. Terus dapat kabar seperti itu jadi kayak aduh udah nggak bisa mikir apa-apa saat itu. Yang kita pikir cuma pengen ngadu sama Allah, pengen berdoa sama Allah, pengen minta kekuatan sama Allah kayak gitu. Nah, anak ini ternyata yang awalnya kita kira sebagai ujian kami berdua justru menjadi anugerah luar biasa. Karena anak pertama saya bisa berangkat umroh. Jadi waktu itu saya sama suami punya uang 50 juta di rekening yang tadinya berharap bisa buat beli rumah gitu ya. Waktu dulu juga kita tuh impiannya beli rumah di komplek-komplek jadul supaya harganya murah. Paling luas tanah 60 juga alhamdulillah deh daripada ngontrak gitu kan yang harga-harga 300 jutaan saat itu mikirnya. Kita ngumpulin duit, belum kekumpul-kumpul, nggak mau berangkat umroh juga saat itu, tapi karena anak saya ini membawa saya, akhirnya ya udah yang aku mau berangkat, Bismillah ya uang ini kita pakai buat umroh. Alhamdulillahnya suami saya setuju, jadi kita berangkat umroh.
Dan saat itu, percaya nggak, saya itu kan eh, nikah dari 2014 sampai 2017 Januari itu ngumpulin duit kan berarti sekitar 3 tahunan ya, baru kumpul 50 juta. Ini suatu keajaiban yang Masya Allah ya, dahsyat luar biasa. Di logika saya juga nggak nyampe saat itu, tapi kita nggak bisa pakai logika kalau ngitung matematikanya Allah. Jadi saya berangkat umroh, Mekah, Madinah. Nah, di saat di Madinah, saya ingat banget saat di Madinah, beberapa hari sebelum pulang, saya cek saldo, karena kemarin-kemarin fokus ibadah, fokus menangis sama Allah, mengadu sama Allah, gitu kan. Jadi nggak ngecek-ngecek kerjaan, nggak ngecek-ngecek jualan. Waktu itu saya masih jualan SR12, tapi pas saya cek saldo, loh kok bisa balik lagi gitu ya. Saya pun belum pulang ke tanah air. Saya belum pulang ke Indonesia, tapi Allah udah balikin saldo 50 jutanya. Sedahsyat itu omset saya melejit gitu ya. Ingat, 50 juta ini bukan uang modal, tapi memang uang tabungan gitu loh. Profitnya Allah gantiin kontan cash. Tapi jangan sampai berangkat umroh eh, niatnya pengen kayak gitu ya, karena saya nggak ada sama sekali niatan pengen dibalas sama Allah, enggak. Saya benar-benar berangkat umroh karena saya memohon ampunan sama Allah, saya memohon kekuatan sama Allah menghadapi ujian yang Allah berikan kepada saya. Tapi ternyata ujian yang kita kira ujian itu ternyata adalah anugerah, dan dari situlah justru saya setelah itu bisa beli rumah yang bahkan harga luas tanahnya lebih luas, tempatnya lebih elit daripada yang saya bayangkan, harganya pun 2 kali lipat lebih daripada budget yang tadinya saya pengennya 300-an, tapi itu saya beli rumah sekitar 600 sekian juta atau mungkin 800 juta, saya lupa-lupa ingat. Jadi kayak, oh ternyata saya itu salah, saya itu terlalu mengecilkan Allah. Ternyata yang beliin saya rumah itu bukan karena saya punya uang, punya tabungan, tapi ketika Allah mau kasih, Allah bilang, rumah itu pantas untuk kita, maka Allah yang kasih rezekinya. Saya juga nggak tahu gimana ceritanya saya bisa bayar rumah itu. Alhamdulillahnya. Jadi semua itu kalau udah Allah yang atur, insya Allah. Udah kita berpasrah diri. Tugas kita cuma ikhtiar, ikhtiar entah bagaimana Allah kasihkan. Ya, sampai sini sudah memvisualisasikan impian kita bersama pasangan. Kemudian kita ajukan proposal impian kita bersama pasangan kepada Allah. Ini juga yang diajarkan oleh guru kami, Om Bagus, dan waktu itu juga saya karena waktu itu kenal baik dengan Kak Rajes dan Kak Helen, salah satu distributor SR12, mereka juga yang ngasih tahu ilmu ini kepada kami. Semoga ilmu ini menjadi amal jariah juga buat mereka. Jadi Kak Helen tuh cerita sama saya. Saya biasanya kalau habis bikin dream mapping, aku doain sama Kak Rajes. Jadi Kak Rajes kita sholat berjamaah. Jadi waktu itu Kak Helen, ini cerita Kak Helen ya. Kak Rajes doa, ya Allah, ini proposal kami. Ini adalah mimpi-mimpi kami. Ini adalah impian kami. Maka kami meminta Engkau meridhoi impian kami, tolong kabulkanlah impian kami. Bahkan disebutin kayak gitu ya satu persatu, dan istri di belakang sebagai mamuni yang mengaminkan. Jadi dibunyikan suaranya, karena selama ini kita kalau misalkan jamaah gitu ya sama suami biasanya sholat, berdoa, ya udah zikir, udah berdoa yang pakai doa Arab. Habis itu kan doa masing-masing gitu ya, doa Indonesianya, harapan-harapannya tuh masing-masing. Nah ini enggak, kalau ini suami itu diucapkan ya Allah, tolong bantu kami ya Allah untuk bisa meridhoi kami ya Allah untuk bisa memiliki rumah di tahun sekian gitu. Disebutkan ya Allah, mudahkanlah kami dalam menjemput rezekimu melalui bisnis SR12. Ya Allah, berkahilah setiap langkah kami. Ridhoilah setiap langkah kami dalam menjemput rezekimu, ya Allah. Seperti itu. Ya Allah, jagalah SR12 ini, ya Allah. Jagalah tim-tim kami di SR12 ini, ya Allah. Misalkan kayak gitu. Jadi disuarakan. Nah, setelah itu, karena di sini jelas ya, kenapa kita harus ngajuin proposal? Karena Allah juga udah bilang, Bismillahirrahmanirrahim, di Quran Surat Al-Mu'min ayat 60, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Jadi kalau punya mimpi, kenapa selama ini mungkin belum tercapai? Karena kita nggak pernah bawa mimpi kita ke doa-doa kita.
kayak gitu ya. Nah, makanya kita sudah qadarullah azan. Mungkin kita break sebentar karena di sini lumayan keras juga suara azannya. Baik, kita tunggu azan sejenak, Bapak Ibu. Kita dengarkan bersama-sama azan asar. Oke, bismillah kita lanjut ya. Nah, tadi kita sampai biasanya kebanyakan dari kita punya impian tapi tidak dibawa dalam doa. Jadi dari awal kita sudah satu visi misi, sudah satu impian sama suami kita, kemudian kita visualisasikan dengan jelas, dan kemudian lagi kita doakan bersama. Setelah itu, dream mapping kita tutup dan kita taruh di lemari, boleh jangan dibuka-buka lagi sampai waktunya kita memperbarui dream mapping kita. Misalkan di dream mapping jangka waktu terdekatnya itu 1 tahun, misalkan gitu ya. Kita pengen kita buat di apa bukannya? Kita buat di 2024, misalnya pengen tercapai di 2025, berarti nanti bukannya di akhir 2025. Terus udah kayak gitu, supaya kenapa Mbak Sandy, kenapa nggak boleh diulang-ulang, dilihat-lihat lagi? Karena kita pengen bahwa diri ini tuh, ikhtiar kita itu tidak berfokus pada hasil. Karena hasil itu mutlak, itu haknya Allah. Kalau masalah hasil, kewajiban kita adalah hanya berikhtiar kepada Allah. Takutnya kalau misalkan kita buka-buka lagi dream mappingnya, akhirnya kita kepikiran kok nggak tercapai-capai ya, misalnya kayak gitu. Nah, udah setelah itu pun doa kita lebih kepada mensyukuri apa yang sudah Allah berikan, berdoa, memohon terus dibimbing sama Allah dalam kebaikan Allah, memohon hidayah untuk diri kita,
gitu ya. Nah, langkah selanjutnya setelah udah bikin dream mapping, sudah juga diajukan proposal kepada Allah. Tadi sini aja. Sebentar ya. Jadi, Wolverine. Oke, selanjutnya bagaimana kita bisa menjadi pasangan yang disenangi Allah. Kenapa? Karena bisa jadi banyak banget teman-teman di sini yang kayak curhat gitu ya. Kalau Pak Ade sini ikut. Curhat kepada saya, kenapa belum menemukan. Masya Allah, ada iklannya nggak apa-apa ya Bun ya. Kenapa belum juga tercapai? Ternyata masalahnya tuh bukan karena kurang ikhtiar, bukan karena kurang pinter, atau bukan karena kurang effort, gitu ya. Ternyata udah ngiklan, gitu di media sosial, udah sering demo sana sini, misalnya, ibaratnya udah kayak kepala jadi kaki, kaki di kepala kayak gitu kan. Udah segitunya Mbak Sandy kita tuh ikhtiar, kenapa ya belum dapet, kenapa ya Allah tuh belum kabulin impian kita, misalnya seperti itu. Bisa jadi karena pasangan ini sering berselisih di rumahnya, kayak gitu. Ini kalau kita terlalu sering berdebat, berselisih sama pasangan, akhirnya mengurangi keberkahan dalam rumah tangga, sehingga itu pun yang menghalangi impian kita bisa tercapai. Bisa jadi karena hal-hal tersebut masih ada kesel-keselan suami istri. Ya, nggak mungkin namanya pernikahan itu mulus-mulus aja, nggak mungkin gitu ya. Tapi kita bisa meminimalisir atau bisa mengatasi dengan baik kalau misalkan ada hal-hal yang kurang pas baik di dalam diri kita maupun pasangan kita. Gitu. Kita harus bisa mengatasi itu dulu. Karena kalau kita sama pasangan itu sudah dalam keadaan sakinah mawaddah warahmah, insya Allah. Jadi yang harus kita lakukan apa? Yang pertama adalah sering melatih diri untuk berhusnuzon kepada pasangan. Pokoknya kalau misalkan pun misal gini ya, contoh suami ngambil baju tapi ngambilnya berantakan, padahal itu baru banget tuh kita beresin, kita baru banget masukin baju ke lemari sambil diberesin, tapi suami main tarik-tarik aja, berantakan lagi, misal seperti itu ya. Kan biasa kesel tuh, kenapa sih nggak bisa banget apa namanya rapi misalnya gitu. Ya udah, kita bawa husnuzon. Ah, ya Allah, suamiku yang baik hati, yang soleh. Makasih ya, kamu tuh memang selalu pengen ngasih pahala deh buat aku. Kayak gitu. Husnuzon jadinya kita. Mungkin suami kita memang mau ngasih pahala yang lebih lagi buat kita. Seperti itu ya. Dan niatkan ketika misalkan, tapi Mbak Sandy ya Allah rasanya gimana ya suami saya tuh nggak berubah-berubah, saya tuh udah berusaha husnuzon tapi kok ya begini terus capek rasanya. Makanya husnuzon itu diniatkan sebagai bentuk bahwa kita tuh sudah berhusnuzon kepada Allah yang telah memberikan rezeki pasangan hidup, pasangan dalam hidup. Karena kita punya pasangan pun itu merupakan suatu rezeki yang sering, kadang-kadang tuh kita sering lupa bahwa punya pasangan dalam kehidupan kita, punya suami gitu ya, ataupun yang suami punya istri, itu adalah suatu rezeki yang kadang kita tidak syukuri, malah kita sering keluhkan kayak gitu. Makanya kenapa Allah nggak kasih rezeki-rezeki berikutnya? Karena dikasih rezeki pasangan aja kita banyak ngeluhnya daripada banyak bersyukurnya, sehingga Allah tuh merasa kita tuh tidak pantas mendapatkan impian yang memang kita pengenin. Makanya kita di sini harus berusaha memantaskan diri, lagi-lagi memantaskan diri supaya Allah nilai kita pantas dan Allah berikan. Karena semua yang kita punya atau semua yang ada di dunia ini itu miliknya Allah. Makanya kalau pengen kita uh, nikmati di dunia, kita harus merayu yang memilikinya, yaitu Allah. Dan dalam pernikahan itu sering kali terjadi, ya udah habis nikah, apalagi yang nikah udah lama, ya udah jalanin pernikahan, ya udahlah karena udah nikah mau gimana lagi, atau ya udahlah udah punya anak-anak juga kayak gitu, kurang terus memperjuangkan menuju sakinah mawaddah warahmah. Karena orang mungkin di level sakinah tuh sudah banyak ya, tapi untuk selanjutnya di level mawaddah warahmah, rahmah itu kan kasih sayang, itu
jarang banget, bahkan sampai akhir hayat kayak gitu ya, belum tentu semua pasangan itu bisa mencapai yang kategori sakinah mawaddah warahmah. Makanya kita yang sudah menikah dan dikaruniai pasangan itu harus terus menjaga niat ikhtiar kita untuk menuju ke kategori sakinah mawaddah warahmah yang sesungguhnya. Dan semata-mata kenapa pengen menuju ke sana? Karena supaya Allah ridho. Kadang-kadang gini, ya Mbak Sandy gimana? Kalau yang ikhtiarnya cuma saya doang, suami saya nggak ikhtiar, saya capek Mbak Sandy. Nah, itu berarti belum supaya dapat ridhonya Allah. Kalau udah supaya dapat ridhonya Allah, mau kita berjuang sendirian ataupun berjuang bareng pasangan, mungkin bareng keluarga, itu ya udah kita pasrah diri sama Allah. Insya Allah berkuranglah waktu-waktu kita untuk mengeluh. Dan setelah itu, bukan setelah itu sih, ini juga bisa beriringan ya. Kita selanjutnya bersinergi sama pasangan untuk saling memberi. Baik memberi dalam arti suami ke istri, istri ke suami, dan juga dua pasangan ini saling memberi keluar, memberi manfaat diri, memberi rezeki banyak. Jadi kalau misal akan indah suatu pernikahan tuh kalau misalnya saling ngingetin kayak gini contoh ya. Mungkin teman-teman yang rumahnya dekat masjid gitu. Kalau suami berangkat ke masjid, istrinya ngingetin, Beb, udah bawa duit belum buat masukin kotak amal gitu misalnya, atau masjid ada kegiatan, Beb udah nyumbang belum ke masjid, kan itu enak. Begitupun kalau misalkan istrinya misalnya gitu ya, contoh lah hal-hal kecil, istri pengen arisan gitu, Beb udah bawain makanan belum buat teman-teman. Ini jangan malah kebalik, kalau misalnya suami bersedekah, istrinya kayak, aduh gimana sih, nggak tahu apa ini uang belanjaan kurang gitu di rumah, suami pakai segala sok-sokan sedekah, wah itu gimana tuh gitu kan. Atau bahkan suami ngirimin uang buat adiknya atau bahkan buat orang tuanya, itu ternyata di luar sana banyak terjadi, masih ada rasa-rasa kekesalan atau sebel. Nah, bagaimana kita membiasakan diri untuk justru saling mengingatkan, suami istri, istri mengingatkan suami, suami mengingatkan istri, atau bahkan jadi bentrok. Misal contoh ya, ada suatu kegiatan di sekitaran warga misalnya, minta sumbangan. Ketika si suami mau ngasih sumbangan, terus Pak RT bilang, oh si ibu udah ngasih Pak tadi, gitu. Loh, iya. Jadi sama-sama pengen ngasih kayak gitu, berlomba-lomba kayak gitu kan. Tapi juga kalau misalkan posisi sebagai istri ya, mungkin walaupun di sini jualan SR12 itu notabene banyakkan perempuan, banyakkan para istri, saya mengingatkan banget bagaimana caranya kita bisa menghargai suami kita, karena kalau kata Om Bagus, tidak ada harga yang pantas untuk membayar ridhonya suami kita dalam kita berikhtiar. Jadi ketika suami kita ngizinin kita jualan SR12, itu mau kita bayar pakai seluruh penghasilan kita di SR12 pun kurang sebetulnya gitu. Jadi makanya nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman syukur-syukur bisa menjadi istri yang kayak, ya udah yang ini pokoknya duit SR12 ayang yang kelola ya. Nanti ayang yang bagi-bagi, mana nafkah untuk aku, mana nafkah untuk anak-anak, seperti itu, mana mungkin juga untuk ditabung, seperti itu. Nah, ketika istri ini nggak pegang duit, tapi suami yang pegang duit, terus suaminya banyak bersedekah keluar, insya Allah istri ini nanti dapat pahalanya, kayak gitu. Atau bahkan suami yang ngeluarin uh, uang, tapi istrinya ridho, ikhlas, itu juga jadi nilai pahala utang istri. Nah, tapi guru saya mengingatkan juga bahwa sedekah terbaik adalah sedekah yang bukan hanya mengeluarkan uang, tapi bagaimana sedekah yang juga mengeluarkan waktu, tenaga, dan pikiran kita. Termasuk misalkan teman-teman nih, jangan merasa, saya mah apa tuh gitu kan. Padahal sudah jelas, katakanlah walaupun satu ayat. Jadi kalau misalkan teman-teman punya melihat sesuatu yang kayak kurang pas, gitu ya, jangan merasa diri ini, aduh saya mah nggak pantas buat mitra-mitra saya mah belum jadi motivator, belum seperti Kanita atau misalkan Kak Helen dan lain-lain gitu ya. Tapi bagaimana kita ini
melihat ketika misalnya ada orang butuh bantuan kita keluarkanlah tenaga pikiran kita. Butuh orang membutuhkan motivasi. Tapi ingat, jika dibutuhkan sama orang itu, kalau seorang itu belum nggak butuh, kita jangan ujuk-ujuk ngasih saran, karena itu memang kurang baik juga ya. Jadi bagaimana, atau misalnya gini, sedekah Jumat, mungkin teman-teman yang sudah punya penghasilan lebih bisa aja cuma ngeluarin duit beli gitu ya, pesan makanan, tapi akan lebih double katanya kalau kita juga bisa masak sendiri, lalu kita anterin, kita bagiin, walaupun nggak banyak jumlahnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini sudah berkecukupan atau berkelimpahan harta, boleh tuh beli misalkan 100 porsi di luar, tapi di rumah masaklah 10 porsi, jadi double pahalanya gitu. Tapi minta anterin suami ke pasar gitu, Mas aku tuh mau bagi-bagi, aku tuh mau masak gitu kan, tolong anterin yuk ke pasar, kita belanja bareng gitu. Nanti minta tolong suami saat lagi kita sibuk mau berbagi, suami yang misalnya nge-handle anak-anak, main sama anak-anak. Karena kan anak ini juga bukan anak ibunya doang ya, anak bapaknya juga kayak gitu. Boleh seperti itu. Oke. Ya. Karena di sini juga sudah ada di hadis riwayat Tirmizi bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan kata Nabi Muhammad, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Jadi kalau misalkan kita pengen meneladani Rasulullah, pengen disenangi Allah, kalau kita pengen disenangi Allah, makanya kita harus meneladani Rasulullah. Rasulullah itu adalah manusia yang paling baik terhadap keluarganya. Karena sebelum kita baik, kelihatan baik sama orang, kita baik dulu sama suami kita. Jadi sebelum kita tanya sama orang, atau sebelum kita pengen dipandang orang baik, kita tanya dulu sama suami kita, sama pasangan kita, ya menurut saya aku udah baik nggak sih? Menurut saya aku ini bagaimana? Aku kurangnya di mana? Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita nanti akan buka sesi tanya jawab dan insya Allah akan ada giveaway. Jadi buat teman-teman di sini nanti yang bisa jawab pertanyaan saya mau kasih satu sunscreen yang akan launching di bulan November insya Allah yang SPF 50. Mas Yusuf, boleh dibantu mungkin yang duluan raise hand ya. Oke, siap Bun. Sebentar, saya coba besarkan dulu ya, karena saya nggak begitu melihat nih Bun kalau semuanya. Oh, udah ada yang raise hand aja. Ntar dulu, Mbak. Belum, Pertanyaannya belum belum. siap. Oh, Rice. Kayaknya ini deh Bun. Di speaker aja, di room chat aja ya. Oh, boleh. Oh, dari chat Karena boleh. kalau Rice hand, dia yang di layer kedua dan ke seterusnya nggak kelihatan. Oh, oke, oke. Ya udah. Kalau gitu yang paling duluan di room chat. Tadi Iya. saya sudah menjabarkan banyak banget gitu ya tentang apa-apa saja sih tips-tips yang pernah saya jalani untuk bisa menggapai impian bersama pasangan. Itu ada 5M. Nah, boleh sebutin apa aja 5M-nya? Oke, silakan di room chat yang paling cepat nanti dapat sunscreen. Oke. Boleh Saya kasih, silakan. saya Rice kasihnya hand. 3 piece untuk satu orang langsung. Satu orang langsung di room chat ya. Boleh raise hand. Angkat tangannya. Ayo, pada nyari emot angkat tangan kayaknya nih. Diulang pertanyaannya. Nah, tadi kan saya udah kasih clue apa aja tips-tips untuk menggapai impian bersama pasangan, meraih impian bersama pasangan, itu sebenarnya ada rumusnya 5M. Nah, boleh disebutkan 5M-nya apa aja? Raise hand nanti akan dipilih sama Yusuf, terus eh, ini ya, langsung ngomong aja ya. Oke, di sini yang raise hand pertama ada Ibu Tia. Silahkan. Oke, Ibu Tia, yang mana nih partisipannya? Ibu Tia, coba saya cek dulu. Oke, Ibu Tia, silakan boleh diaktifkan videonya, Ibu Tia. Hitung sampai 5 kali, Mas. Kalau nggak ada, kita ke yang nomor 2. Ada nih, Bun.
Ada. Oke. Mana Mbak Tia? Oh iya ada. Silakan. Apa aja 5M-nya? 5M. Seperti slogan kita kalau lagi foto Mas, 5 miliar. Betul. Boleh Ibu Tia? Suaranya belum ada. Oke, Mbak Tia. Oke. Ya, Bu. Ya, Apa aja nih 5M-nya? ini mimpi yang dilandaskan karena Allah. Yang itu Oke. bukan, Bu. Ya, betul. Ya. Ya. Betul. Yang kedua, memvisualisasikan impian bersama pasangan. Terus? Oke. Yang ketiga, mengajukan proposal impian bersama pasangan kepada Allah. Oke. Yang keempat, mengajukan proposal menjadi pasangan yang disenangi Allah. Oke. Satu lagi. Satu lagi. Tadi yang sudah kedua. lewat tuh. Yang kedua belum disebut. Ya. Baru 4. Ini yang kedua belum disebutin nih tadi nih. Oh, yang kedua apa ya? Ayo. Ya, Mario. Yang pertama mimpi yang dilandaskan karena Allah ya. Yang kedua memvisualisasikan impian. Sebenarnya bukan itu yang kedua. Oke. Gimana Mas itu? Kita pindah realisasinya atau gimana? Boleh sih Bun, karena kalau diakumulasikan udah total 5 yang disebutkan. Oke, kita lanjut ya. Oke, sip. Berarti pemenang pertamanya Ibu Tia ya Bu. Oh, kurang satu ya. Ini apa ya? Oke, gak apa-apa. Silakan Mas Yusuf, dilanjutkan. Oke, berarti yang pertama kita lock nih Bu, pemenangnya Bu Tia atau bagaimana? Oh enggak, kita cari lagi yang lain. Oke, cari satu lagi. Berarti raise hand yang keduanya itu ada Ibu Mia Suwastini. Oke, Ibu Mia Suwastini. Mbak Mia. Mia Suwastini. Oke. Boleh dihidupkan kameranya, Ibu Mia? Oke, silakan Mbak Mia. Iya, Mbak Sandy, Insya Allah. Yang pertama, mimpi yang dilandaskan karena Allah. Ya. Yang kedua, menyatukan visi dan misi. Oke. Yang ketiga, memvisualisasikan impian bersama pasangan. Oke, yang keempat. Yang keempat, mengajukan proposal impian kepada Allah dan berdoa. Kemudian yang kelima, menjadi pasangan yang disenangi Allah. Oke. Terima kasih Mbak Mia. Saya Masih Mbak Sandy. Agak terputus, Bu Sandy. Agak terputus. Ya nanti Mbak Mia boleh. Oke. Sekarang udah jelas suaranya, Mas? Jelas, Bu. Ya. Oke. Nanti Mbak Mia boleh hubungin saya via Instagram, DM, atau di Instagram saya di biodatanya ada nomor handphone, boleh langsung hubungin ke situ ya. Siap Mbak Sandy. Makasih banyak. Oke, makasih. Tadi udah betul ya. Jadi rumusnya adalah 5M. Iya. Yang pertama adalah mimpi yang dilandaskan karena Allah. Yang kedua adalah menyatukan visi dan misi atau impian. Terus yang ketiga adalah memvisualisasikan impian bersama pasangan. Yang keempat mengajukan proposal impian bersama pasangan kepada Allah. Dan selanjutnya menjadi pasangan yang disenangin Allah. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita buka pertanyaan ya, Mas. Boleh. Oke. Kita akan buka di 2 pertanyaan terlebih dulu ya, Bu ya. Oke. Oke, untuk 2 pertanyaan terlebih dahulu boleh silakan raise hand. Mbak Rahma, Mbak Tias, Mbak Siti ini mau nanya atau tadi raise hand yang mau jawab?
Boleh on cam aja. Yang mau nanya, Oke, on cam. izin saya mau tanya. From Galaxy A2. Siapa yang nama asli From Galaxy A2 ya? Oke, saya buka saja mikrofonnya. Jadi nanti boleh silakan yang mau bertanya bisa langsung aktifkan mic-nya ya. Boleh silakan yang mau bertanya langsung saja di-on-kan mic-nya dan langsung ke pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Dengan Mbak Rahma Rahma, ya? Sandy, Oke. iya. Mau tanya ini yang perihal prakteknya Mbak Helen sama suaminya. Itu kan suaminya kan kayak mimpin doa tentang bisnis SR12 gitu kan sama mimpi-mimpinya gitu kan ya. Nah, kalau misalkan suami belum di bisnis SR12 ini, tapi dia udah bolehin sih gitu kan. Nah, kalau misalkan diganti, kalau misalkan saya sendiri gitu yang ngedoa itu tetap berpeluang nggak gitu atau nggak boleh nggak gitu? Oke, terima kasih Mbak Rahma, bagus banget nih. Mbak Rahma kan ya? Iya, Iya, makasih. Mbak. Masya Allah, terima kasih Mbak Rahma, bagus banget pertanyaannya. Jadi gini, boleh nggak kalau doanya sendirian? Ya boleh, gitu. Masa nggak boleh? Terus lebih berpeluang nggak? Ya, masalah peluang doa dikabulkan atau enggak itu adalah kita nggak bisa menilai, gitu ya. Sesuci apapun orangnya, bahkan sependosa apapun orangnya, kita nggak pernah tahu mana yang Allah kabulin, kayak gitu. Kenapa tadi misalnya disarankan proposalnya diajukan bersama sama suami, itu kita kayak membuka peluang agar doa kita dikabulkan. Contoh ya, misalkan kalau misalkan teman-teman mau menawarkan produk SR12. Kalau kita cuma nawarin ke satu orang, peluangnya kan peluang ditolaknya ya lebih besar dong, gitu ya. Peluang diterimanya juga lebih besar juga. Tapi kalau misalkan kita misalnya nawarin ke 10 orang, peluang closingnya pasti lebih banyak, peluang omset besarnya juga pasti lebih banyak. Kalau kita nawarin ke banyak orang, makanya kita harus punya banyak jalan, itu termasuk doa gitu. Doa sendiri udah gitu ya, minta didoain orang tua juga udah. Nah, coba ini mungkin yang jarang dilakukan adalah kita berdoa sama suami. Gimana kalau suaminya belum di SR12 gitu? Nggak harus ngedoain SR12-nya, tapi kan kita bisa karena suami kita itu udah ridho. Mudah-mudahan udah ridho, udah ikhlas kita di SR12. Ya kita bisa yang kita doa bareng yuk. Kita kan udah punya mimpi bersama nih sama. Kita doain mimpi kita yuk. Sama aku boleh nggak nitip yang bantuin aku doain SR12 juga ya, kayak gitu. Itu kan nggak masalah. Nggak harus suaminya itu udah terjun di SR12, enggak. Kayak gitu. Tapi kalau memang biasanya kalau suaminya udah gitu ikhlas banget, salah satu indikasinya adalah mau mendoakan kita di SR12. Seperti itu sih, Mbak. Baik, Bu Cindy, makasih ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rahma untuk pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan yang kedua, ini di sini ada siapa tadi yang raise hand? Oh, Mbak Yes, tadi sudah di lower hand lagi ya, boleh? Yang mau bertanya mungkin bisa langsung diaktifkan mikrofonnya atau mungkin di room chat juga boleh. Oke, Mbak Mia Swastini. Mbak Mia Swastini mau nanya lagi nih. Oke, monggo Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya nih, mungkin tadi ada yang ketinggalan saya menyimaknya ya. Jadi ketika kita udah buat dream mapping, kemudian kita sudah berdoa kepada Allah, kata Mbak Cindy tadi kan setelah kita doakan dream mappingnya kita tutup. Nah, itu kita jadikan dua, yang satunya kita untuk berdoa terus atau berdoanya cuma di awal aja kemudian kita ikhtiar gitu. Gitu Mbak Cindy. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kenapa sih tadi dream mapping-nya itu ditutup dan ya udah supaya kita tuh ketika ikhtiar jadi demotivasi misalnya contoh ya kita mimpikan itu di 2024
Sedangkan 2024 udah mau habis. Kok Allah nggak kabulin ya? Jadi nanti mikir kayak gitu, kenapa ya? Ini akhirnya kayak ya udahlah, ngapain? Orang aku lihat juga Allah nggak kabulin, kayak gitu. Yang dikhawatirkan seperti itu kalau kita buka-buka terus di mappingnya. Tapi kalau misalkan ya, kalau misalnya kita udah buat dream mapping, kita diajukan kepada Allah, kita taruh itu bentuk tawakal kita kepada Allah. Jadi kita udah kadang-kadang lupa tuh, itu yang terjadi sama saya. Biasanya kita buka tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kayak contoh nih misalnya, oh udah beli rumah, udah beli mobil, tapi kita lupa. Kadang-kadang tuh tulis rumahnya tuh kayak gimana, mobilnya tuh yang kayak apa, atau bahkan pernah nulis pengen berangkat haji tahun berapa, itu lupa. Tapi begitu pas dibuka lagi dream mappingnya, ya Allah ternyata Allah tuh kasih ya, semua yang ada di situ hampir 100% semuanya, atau bahkan 100% semua yang ada di dream mapping ini mengabulkan. Kita nggak sangka-sangka gitu, karena kita ya udah nothing tulus aja. Kita tuh karena kan apa? Karena sebetulnya ikhtiar kita bukan karena pengen sukses, bukan karena pengen dapat rumah ini segala macam, tapi dapatkan ridhonya Allah. Karena kalau Allah udah ridho, pasti Allah kasih kayak gitu. Terus gimana Mbak Cindy, boleh nggak sih kita ngedoain terus? Boleh doa, tapi kita bukan. Jadi gini, bedakan berdoa dan meminta. Banyak kita itu hanya meminta kepada Allah, bukan berdoa. Jadi ada salah satu kisah seorang pengusaha travel besar, waktu itu berangkatin haji sekitar 50 jamaah haji. Qadarullahnya kan beliau pesankan pesawat yang transit ya, transit Malaysia. Qadarullahnya pesawat dari Indonesia ke Malaysia delay 2 jam. Dan begitu sampai Malaysia, itu pesawat yang mau ke Jedahnya, dari Malaysia ke Jeddah itu sudah berangkat. Jadi kebayang nggak, kita punya 50 jamaah umroh misalnya gitu ya, udah bayar sama kita, terus qadarullah karena ada kendala pesawat, akhirnya nggak bisa berangkat, terbengkalai di Malaysia. Waktu itu soalnya kan hajian, itu pasti pesawat susah buat dapetinnya lagi, gitu ya. Qadarullah mereka terbengkalai 5 hari itu di Malaysia, tapi cuma dapat hotel. Itu kata si pemilik travel tuh cerita, beliau udah berdoa sama Allah, ya Allah minta tiket begitu gitu ya. Tapi sampai di hari kelima, gitu ya, orang itu berubah doanya. Jadi ya Allah terima kasih, Engkau masih memberikan kami hotel untuk menginap. Ya Allah terima kasih, makanan masih cukup untuk jamaah kami. Ya Allah terima kasih, Allah masih kasih kesempatan untuk kami dan para jamaah kami. Ya Allah kami memohon jangan keluar atas ujian ini, gitu. Kalau memang Engkau meridhoi kami berangkat, maka bukakanlah jalannya, mudahkanlah jalannya. Setelah dia berdoa seperti itu, jadi ditandasi dulu bersyukur. Aku ridho ya Allah atas ujianmu ini. Jangan lupa selalu katakan aku ridho, tapi jangan cuma di mulut, tapi benar-benar ya Allah aku ridho. Sampai setelah doanya dirubah seperti itu, barulah ada orang bawa laptop nyamperin ke dia karena melihat dia mukanya kusut, bingung gitu ya. Nawarin, ini coba saya bantu buat dapetin tiket pesawat. Hari ini kita dapat tiket pesawat untuk 50 jamaahnya. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah pola doanya. Karena selama ini kebanyakan dari kita hanya meminta, bukan berdoa kepada Allah. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi berdoa itu yang membersamai proses ikhtiar kita ya. Gimana, Mbak? Jadi berdoa itu lebih ke kita membersamai ikhtiar kita, dan apa yang Allah kasih selama ini tuh dibarengi dengan doa terus. Tapi di awal kita meminta itu tadi. Yes, benar. Jadi sebagai bentuk kayak sama aja sih kayak gini ya Mbak. Kita tuh kalau misalnya anggaplah gitu ya mau memenangkan suatu proyek, kita harus presentasi dulu kan, gitu, tender lah gitu, presentasi dulu apa sih value kita, kenapa kita mau butuh, misalkan contoh pun kalau misalnya ke bos gitu ya, kita mau proyek ini, kita butuh ini. Nah kita butuh ini untuk dipakai ini segala macam. Nah selanjutnya dia approve apa enggak, ke bos aja kayak gitu, begitupun ke Allah gitu. Makanya kenapa tadi harus
dilandaskan karena Allah, pengen punya rumahnya, ya Allah, izinkan aku punya rumah di daerah ini dengan luas segini, dengan model begini misalnya. Karena kami ingin, karena lingkungannya dekat denganmu ya Allah, karena lingkungannya insya Allah baik untuk anak perkembangan tumbuh kembang anak-anakku ya Allah, gitu. Jadi kalau ditambahkan sama niatnya itu nanti garis lurusnya kepada Allah, insya Allah, oh iya, kayak sama aja kayak anak kita itu kan kalau misalkan mau jajan, mah mau beli A dong, kenapa? Kalau kita cuma mah mau beli A dong, tanpa tahu alasannya, kadang-kadang kita nggak usah gitu ya, ngapain, nggak penting. Tapi kalau misalnya, mah mau beli sepatu dong, sepatunya mau merek ini, harganya sekian. Kenapa yang mahal begini, mah? Karena kakak butuh buat main bola, supaya minim cedera. Kalau beli yang murah, mah, biasanya itu di rumput licin, gampang jatuh, segala macem. Kayak gitu. Kalau kita kan kadang nggak ngabulin karena nggak ada uangnya, tapi kalau Allah nggak ada rumus, nggak ada uangnya. Gitu ya. Mungkin begitu Mbak Mia. Terima kasih. Mbak Sri. Oke, gimana Pak Ucup? Waktunya masih cukup untuk menerima pertanyaan lagi? Hilang. Oke, nggak apa-apa. Boleh ya, kita buka lagi. Oke. Oke. Ini karena antusiasnya juga sangat luar biasa nih Bu, baik yang raise hand maupun yang di room chat ya. Kita habiskan dulu dari yang raise hand dulu kali ya Bu ya. Iya, kita utamakan dulu yang raise hand. Iya. Oke. Untuk yang kedua ada Bunda Anisha. Silakan Bunda Anisha. Halo, assalamualaikum Bunda Anisha. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya. Ya, silakan Bu. Saya memang baru bergabung di usia 12 dan saya merasakan ini adalah yang saya cari. Kenapa? Karena saya selama ini suka berjualan cuman rata-rata MLM. Kan gitu, Om. Ya kan, mudah-mudahan ini adalah wasilah saya bisa mendapatkan rezeki yang lebih lagi untuk pendidikan sekolah anak. Itu sih niat saya ya kan. Nah, pertama pertanyaan saya, bagaimana kalau suami kita belum satu visi dengan kita? Pertama, dalam urusan bisnis ini. Yang kedua, mohon maaf, kita izin apabila suami kita belum satu pemahaman tauhid dengan kita. Contoh, dia menjalankan perintah Allah. Nah, bagaimana kita mau menyatukan misi kita? Sementara dasarnya saja kita tidak bisa sama. Nah, itu aja sih kalau untuk pertanyaan mendasarnya. Saya rasa cukup dulu, Om. Kalau untuk nanti yang lain-lainnya mungkin bisa saya menyusul pertanyaannya. Itu saja. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua pertanyaan. Yang pertama ini, kalau suami belum satu visi dalam bisnis pun. Oke. Yang pertama gimana? Yang kedua tadi pertanyaannya apa ya, Mas? Yang kedua juga saya agak kurang mendengar ya. Ada apa sih perbedaan tauhid atau apa? Bunda Nisya? Sinyalnya tadi agak kurang jelas. Kalau untuk yang kedua pertanyaan apa, Bun? Ya, apa? Yang kedua begini. Bagaimana visi sementara suami belum menjalankan perintah Allah? Contoh sholat. Artinya kita mendapatkan pencapaian itu. Jadi kalau cara berpikirnya. Oke, baik Bunda Anisya. Persilakan ke Ibu Temi. Oke, yang pertama bagaimana kalau suami belum satu visi misi? Yang pertama adalah yang penting kita udah dapat izin dan ridhonya menjalankan bisnis 12, gitu ya. Kadang itu
belum tentu kalau misalnya suami udah terjun itu bisa lebih baik juga. Tapi memang kalau misalkan akan lebih baik banget kalau udah satu visi misi, terus juga suaminya terjun itu luar biasa gitu. Itu banyak banget terjadi percepatan bisnis, percepatan pencapaian impian itu luar biasa banget gitu ya. Tapi kita juga nggak bisa maksain ataupun bahkan ngomong sama suami kita yang kayak Kak Rajes dong misalnya, yang kayak Pak Denny dong, yang kayak kayak Pak Ridwan dong misalkan kayak gitu ya. Kita nggak bisa maksain suami kita tuh seperti mereka, apalagi kita sampai menyebutkan suami orang kayak gitu. Itu bukannya ngajakin satu visi misi, bukan ngajakin untuk bisa bekerja sama di SR12, malah ngajakin ribut kalau kayak gitu ya Bun ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menunjukkan keseriusan kita di bisnis SR12 ini dan menunjukkan bahwa dengan bisnis SR12 ini justru membawa kita menjadi istri yang lebih baik, bukan malah mundur, malah semakin cuek sama suami kayak gitu ya. Terus sudah kayak gitu, kita doakan. Tadi kan juga pertanyaannya masih agak putus-putus, cuman yang saya tangkap mudah-mudahan benar ya. Ini tadi bagaimana kalau suami itu masih belum menjalankan perintahnya Allah? Gimana mau berdoa bareng Mbak Sandy kayak gitu. Jadi gini Bun, kan ada pertama yang harus kita lakukan adalah kita terus memperbaiki diri, terus memperbaiki diri. Jadi ada kisah, itu ada podcastnya juga tuh. Nanti saya akan share ya di story saya. Jadi saya punya teman yang backgroundnya dulunya bukan dari orang yang soleh dan soleha dari lahir gitu. Misalkan soleh bukan gini, bukan dari lahir ya, maksudnya dari kecilnya gitu. Jadi masa remaja mereka itu kelam. Masa remaja mereka itu banyak dilakukan untuk maksiat. Maksiat ya minum alkohol segala macem. Kalau saya nggak tahu apa aja yang mereka lakukan. Tapi mereka ceritakan seperti itu kepada saya sebagian ceritanya. Nah, sampai ada titik balik ini istrinya dulu yang mendapat titik balik dari Allah, dia dapat hidayah dari Allah. Jadi istrinya ini qadarullahnya mereka dapat ujian, istrinya hamil, terus ternyata didiagnosa ada kelainan, terus di minggu ke-12 atau minggu ke-8 itu keguguran. Nah, di situ istrinya ngajakin umroh gitu ya. Istri yang ngajakin umroh sebenarnya suaminya menolak tapi sampai akhirnya si istri ini akhirnya si suami ini ya udah mau, tapi suaminya ini mau bukan karena dia mau berangkat umroh. Ya udahlah daripada istri gue nangis melulu, sedih melulu gitu ya. Jadi ibaratnya dia mau nemenin istrinya healing. Nah, sesampainya mereka di kota suci Madinah, itu suaminya itu jarang ke masjid. Jadi karena perjalanan jauh, terus landing di Jeddah, dari Jeddah ke Madinahnya naik bis, kelelahan banget, akhirnya di hotel Madinah itu banyak dipakai untuk tidur. Kayak gitu. Bahkan sampai si suaminya ini ngajak orang lain atau ngajak mahram buat istri, muhrim buat istrinya supaya ada yang nemenin istrinya ke masjid. Karena dia kayak ya udah gue datang ke umroh bukan buat umroh tapi gue buat nemenin istri gue kayak gitu kan. Jadi dia sering main ke sana kemari dan jarang ke masjid. Itu suaminya. Nah, terus waktu di Mekah itu pas ngeliat Ka'bah itu suaminya tuh bilang dia tuh ngeblank, bingung mau doa apa, mau ngapain gitu. Pokoknya ngeblank aja. Kayak bingung aja gitu. Terus ya tapi tetap ada getaran kayak ngerasa gue tuh nggak pantas di sini, gue tuh banyak maksiat, kenapa gue yang dipanggil ke sini gitu. Ada rasa-rasa seperti itu. Sampai akhirnya waktu udah pulang ke Indonesia, suaminya ini berniat untuk bermaksiat lagi, untuk party lagi kayak gitu. Karena dia mikirnya gini, kemarin gue ke Mekah, ke Madinah udah nemenin istri gue buat healing. Sekarang saatnya gue buat healing. Karena ya gue mau kembali ke kehidupan gue, itu katanya, kata si suaminya. Dan di hari itu juga dia nggak bisa berangkat gitu ya, dia rasanya nggak bisa aja untuk berangkat kembali bermaksiat. 1 kali dicoba, 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali, dan ternyata dia akhirnya berpikir bahwa gue emang udah nggak bisa gitu. Tapi dia bertanya-tanya kenapa gue kayak gini, kan gue di sana nggak berdoa apa-apa gitu kan gue di sana juga banyak apa namanya, banyak ninggalin sholatnya gitu, banyak di kamarnya kayak gitu kan.
Ternyata ditanya sama Ustadz yang menemani beliau untuk podcast, kebaikan apa yang pernah antum lakukan saat di sana? Apakah pernah memberi makan kepada kucing, anjing atau sorry nggak ada anjing ya di sana ya, kucing misalnya atau burung, ngasih makan burung kan di sana banyak tuh. Nah, beliau bercerita, teman saya itu cerita bahwa dia pernah mentraktir. Jadi waktu di Madinah itu dia ketemu sama teman-temannya juga yang kenal sama dia buat makan-makan tuh di Madinah. Ditraktirlah teman-temannya, bahkan diongkosin taksinya sama teman saya itu. Nah, kata Ustadz gitu ya, ini relate sama cerita ada seorang di zaman Rasulullah, ada seorang pelacur yang memberi minum untuk anjing yang kehausan. Jadi wanita itu mengambil air di sebuah sumur, dipakai karena nggak ada gelas atau apa, dia pakai sepatunya untuk ngambil air dan dikasihkan minum itu ke anjing tersebut. Bahkan seekor anjing yang air liurnya najis aja, itu tetap makhluknya Allah. Nah, dari situlah turun rahmatnya Allah. Allah melihat orang ini dengan tulus menolong makhluknya Allah, sehingga Allah turunkan rahmat dan hidayah untuk wanita itu, dan Allah hapuskan semua dosa-dosanya, sehingga Allah masukkan wanita itu ke dalam surga. Gitu ya. Itu seorang pelacur yang banyak bermaksiat. Makanya kalau misalkan kita pengen merubah hidup kita, atau bahkan suami kita nggak bisa. Kita nggak bisa, diri ini tuh nggak mampu merubah suami kita, diri ini tuh nggak mampu bahkan sebagai ibu merubah anak-anak kita. Yang paling bisa mampu merubah mereka adalah Allah. Nah, salah satu jalannya bisa dengan jalan menebar kebaikan. Kita bersedekah, kita banyak memberi, kita banyak mengajak, kalau misalkan lagi makan sama keluarga atau sama saudara atau sama teman, sebisa mungkin kita bayarin gitu ya. Kalaupun kita nggak bisa bayarin, apa aja pokoknya yang kita bisa, yang kita punya. Kalau kita nggak punya uang, kita pakai tenaga. Kalau punya uang, uang kita gitu ya. Kita biasakan diri untuk banyak bayarin orang makan, bukan banyak dibayarin orang makan. Dari situlah nanti rahmat hidayah Allah kucurkan untuk keluarga kita, termasuk untuk suami kita, kayak gitu Mbak. Jadi mudah-mudahan dengan doa, saya juga ada cerita tentang bapak saya. Bapak saya itu alhamdulillah soal sholat ibadahnya luar biasa, tapi bapak saya itu ada orang yang keras banget, keras mendidik saya, keras mendidik ibu saya, dan saya melihat bapak saya itu berubah ketika mama saya itu setiap harinya bertahajud. Semenjak mama saya itu bertahajud nonstop, gitu ya, kecuali lagi berhalangan, sejak itulah saya melihat bapak saya perlahan terus berubah menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Karena kembali lagi kita nggak pernah bisa merubah suami kita, hanya Allah. Makanya nggak apa-apa, kita doain semoga suami kita itu terus mendekat sama Allah, supaya suami kita itu bisa satu visi misi sama Allah. Yang penting tadi kalau mau yang fundamentalnya, misalkan pengen punya rumah, samain pengen punya rumahnya kayak gimana gitu kan. Ayam pengen punya rumah kayak gimana, pengen punya mobilnya apa, warna apa mobilnya, seperti itu. Yang penting impiannya udah sama, insya Allah gak apa-apa. Nanti kalau belum mau sholat, belum mau berdoa bareng, kita doain dulu. Kita yang doain, kita yang bersedekah banyak, supaya suami kita seperti apa yang Allah inginkan, seperti apa yang Allah cintai. Kurang lebih begitu. Baik, terima kasih Bu Sandy untuk jawabannya dari pertanyaan Bunda Anisha. Semoga bisa menjawab ya. Dan mungkin satu lagi Bu Sandy ya, kita buka pertanyaan. Satu lagi ya, terakhir. Oke, terakhir kepada Azizah, distributor utama Nganjuk. Boleh, silakan. Assalamualaikum Bu Sandy. Alhamdulillah, terima kasih. Mbak Azizah. Terima kasih banyak untuk ilmunya hari ini. Mohon izin untuk bertanya. Bagaimana untuk mendapatkan ridho suami, untuk mendapatkan support dan dukungan dari suami untuk berbisnis di SR12? Dengan alasan tidak meridhoi itu karena suami lebih meridhoi kalau sang istri ikut
sertifikasi atau menjadi ASN. Nah, misal kalau kita mau membuktikan dengan pencapaian omset, bagaimana caranya? Sedangkan kalau kita mau jalan di bisnis atau mau ikut acara pun itu belum mendapat ridho dari suami. Begitu, terima kasih. Oke, Mbak Azizah, jadi gini, sebetulnya pembahasan ini sudah kita bahas di Zoom sebelumnya, tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi. Jadi, kalau misalkan kita mau mendapatkan ridhonya suami, suami itu biasanya laki-laki, itu adalah makhluk yang realistis, yang rasional. Kalau kita kan makhluk perasa ya, jadi kalau dirasa cocok, dirasa seret ya udah gitu. Tapi kalau laki-laki nggak bisa kayak gitu. Jadi yang pasti, yang pertama adalah tidak membantah suami gitu ya, tidak pernah membantah suami. Kalau selama ini bisa dijalanin, jalanin. Terus itu ya, pertama adalah selalu membuktikan bahwa kita bisa selalu menjadi istri yang lebih baik lagi setiap harinya, istri yang paling diinginkan gitu. Terus yang kedua, kita mulai dari laki-laki juga makhluk visual, yang dimana harus bisa melihat istrinya itu selalu berpenampilan bagus dan rapih di dalam rumah. Jadi jangan cuman kalau misalnya ya beli baju cuman beli baju-baju buat di luar yang bagus-bagus, tapi baju di rumahnya juga harus yang bagus. Kita harus tanya sama suami, Mas tuh kalau misalkan aku di rumah senengnya aku pakai baju apa? Kadang-kadang suami karena udah biasa ya wes pakai apa aja juga aku suka saat kayak gitu. Oh enggak Mas, misalnya kita tunjukin nih contoh-contoh bajunya, apa Mas suka aku pakai baju Sabrina, atau Mas suka pakai aku pakai hot pants, atau Mas suka aku pakai kaos tapi yang polo shirt yang ngetat gitu, atau gimana gitu kan. Kita sesuaikan dulu selera, kasih kasih visualnya nih yang kayak gini 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 apa yang kayak gini, nanti beliau pilih ya kita coba pakai itu buat keseharian. Kalau misalkan ada anak, ya udah kalau depan anak pakainya dilapisin gamis lagi, tapi kalau anak lagi nggak ada pakai sesuai yang suami kita sukai, kita kasih gitu ya. Karena kalau suami itu sudah dipuaskan gitu ya secara visualnya, dipuaskan secara kebutuhan seksualnya, insya Allah luluh kayak gitu. Terus yang ketiga adalah tadi ya kita harus kasih tahu nih data, karena laki-laki itu makhluk rasional, harus kasih tahu datanya bahwa Mas ini aku omset alhamdulillah bulan ini sekian, profitku sekian gitu kan. Tapi juga cuma sampai situ, juga harus kita menyenangkan suami supaya suami itu ngerasain hasil dari SR12 ya ini. Misal suami hobinya apa gitu ya, suami hobinya motor tadi misalnya gitu ya, atau lain-lainnya lah, mancing kayak apa kayak gitu. Nah itu kita dukung hobinya, kita beliin hadiah. Nah tadi kan juga ada tuh 5 bahasa cinta gitu ya, 5 love language. Yang pertama itu adalah physical touch. Kalau memang suami kita adalah orang yang physical touch, kita selama jadi distributor atau seller robot, bagaimana sering-sering memberikan sentuhan kepada suami. Kalau yang bahasa cintanya itu word of affirmation, sering-sering memuji suami. Ya, sayang makasih ya. Mungkin walaupun kamu belum meridoi di SR12, tapi berkat adanya kamu di hidup aku jadi begini gini gini. SR12 ku alhamdulillah sekarang omsetnya naik kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan suami itu love language-nya act of service. Jadi kita memang harus selalu ada, kita sediain. Dengan kita jadi seller SR12 tentu punya kebebasan waktu, makanya sebelum memulai bisnis SR12 ini kita harus memenuhi dulu kebutuhan suami kita apa. Misalnya gimana caranya setiap suami mau mandi itu baju semua sudah rapih. Jadi suami udah tinggal pakai gitu kan. Kalau bisa dipakein deh tuh baju gitu. Terus gimana setiap suami kita sebelum mereka lapar kita sudah yang menawarkan diri, sayang mau disiapin makan kayak gitu, saya mau ditemani makan kayak gitu. Akhirnya nanti ketika ada momen-momen yang tepat gitu ya, suami moodnya lagi bagus, kita lagi santai berdua, sayang kan kalau aku jadi ASN aku nggak bisa loh nemenin kamu kayak gini makan kapan aja, aku nggak bisa loh kapan aja nyiapin apa-apa kebutuhan kamu, karena kan aku juga pasti sibuk gitu. Terus kalau misalkan suami love language-nya quality time, nah kita gimana caranya kita mengarrange atau mengatur waktu untuk liburan sama suami gitu kan, kita yang bookingin hotelnya, kita
pesenin, kita siapin semuanya. Nah, akhirnya juga kita dari situ misalkan suami lagi senang segala macam, lagi santai ngobrol berduaan, dia lagi nginep di hotel atau nginep di villa, akhirnya kita ngomong, Mas, aku tuh kalau jadi ASN tuh kayaknya nggak bisa deh kayak gini kita liburan bareng, misalkan kayak gitu, karena kan pasti susah waktunya untuk kamu, untuk anak-anak, kayak gitu kan, karena dia butuh data dan butuh merasakan kayak gitu. Atau yang terakhir, kalau suami love language-nya adalah gift atau senang dikasih hadiah, ya tadi ya, kita punya omset berapa, kita kasih hadiah. Gitu. Ada handphone keluaran, ngelihat jangan sampai kita punya penghasilan besar di SR12, ngelihat suami HP-nya udah retak-retak, cuek aja. Nah, gimana caranya kita beliin suami handphone misalnya gitu, atau beliin motor atau bahkan sekedar baju segala macam sesuai kemampuan intinya kayak gitu. Nanti juga bisa mungkin lagi, tapi jangan setiap ngasih love language, misalkan setiap nyiapin barang-barang akhirnya dibahas melulu, diungkit-ungkit lagi. Aku tuh kalau jadi ASN nggak bisa mas nyiapin kayak gini, jangan tiap hari juga. So cari momen yang tepat. Kalau setiap hari jadinya jadi sebel suami kan kayak gitu ya. Kayak gitu. Terus selanjutnya kalau bisa, kalau misalkan bisa ya udah penghasilan atau transferan uang SR12 ini kalau memang ini memungkinkan ya, tapi kalau nggak memungkinkan ya nggak usah. Itu kita kasih, Mas, ini penghasilan dari SR12 segini, aku pengen kamu aja yang atur, nafkah buat aku berapa, tabungan berapa, kayak gitu. Jadi kalau suami sudah merasakan semuanya, oh ternyata bisnis SR12 ini lebih oke nih, datanya udah lengkap nih, gitu ya, rasional, masuk akal, kenapa istrinya harus bisnis SR12 aja daripada jadi SN, daripada jadi SN. Nah, nah, itu akhirnya nanti ridho gitu. Bahkan bisa jadi beliau yang lebih nyemplung di SR12. Begitu Mbak Aziza. Oke, terima kasih Bu Sandy untuk jawabannya. Semoga terjawab ya, Bu Aziza. Alhamdulillah, baik Pak. Terima kasih Bu Sandy. Baik, terima kasih juga kepada Ibu Aziza. Boleh saya ikut menambahkan, boleh? Oh boleh. Boleh, Gantiin saya juga boleh. boleh Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf saya lagi nyetir, tapi insya Allah fokus kok saya ke jalan. Lagi nyetir kemana Mas Rizal? Jadi untuk ke hati mau Pak Yusuf. Enggak. Yon, jadi kan untuk masalah suami ini sebenarnya kan ini masalah yang banyak dialami oleh para mitra SR12 ya, terutama saya sendiri. Saya juga dulu merasakan juga apa yang dirasakan Mbak Aziza gitu kan. Jadi sebenarnya yang pertama memang yang harus dilakukan adalah seperti kata Bu Sandy tadi, itu memang kena banget ya, memang itu yang dilakukan oleh istri saya itu seperti itu. Jadi sebagai istri itu harus tahu hot buttonnya sang suami. Apa sih prioritas suami itu apa? Yang buat dia takluk terhadap istri itu apa? Jadi istri harus tahu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, istri itu kalau misalnya bercerita tentang SR12, jangan menceritakan hal-hal yang negatif. Jangan mengeluh tentang SR12. Bahkan kesehariannya juga jangan sering mengeluh. Harus positif terus, terutama tentang SR12, itu yang positif. Semuanya tentang SR12 yang positif. Misalnya hari ini laku banyak, gitu kan, atau hari ini ada yang up agen. Itu diceritakan ke suami. Sehingga suami itu akan tahu bahwa SR12 ini menyenangkan. Ceritanya dengan wajah yang ceria, dengan ya suara yang bagaimana lah, suara yang menarik, suara yang agak manja-manja gitu kan, ke suami gitu kan. Nah, terus pastikan bahwa suami itu kalau melihat SR12 itu adalah sesuatu yang positif. Dan pastikan juga bahwa sikap istri itu menjadi lebih baik ketika bergabung dengan SR12. Perhatiannya, ibadahnya, kemudian kepada anak, kepada suami,
kepada tetangga, semuanya harus meningkat, harus lebih baik, harus mengarah lebih baik. Karena kita ini kan sebenarnya makhluk marketing ya. Jadi apapun yang kita lakukan tuh tujuannya kan sebenarnya juga untuk mempengaruhi orang lain gitu. Apalagi sama suami. Jadi kita harus benar-benar suami ini adalah sasaran marketing kita gitu. Apalagi kalau tujuannya untuk SR12. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya adalah bilang sama leader, minta tolong sama leader untuk leader itu memberikan hadiah khusus pada suaminya. Suaminya misalnya suka ngopi gitu kan, kasih hadiah dia mug yang tulisannya khusus gitu ya, selamat kepada agen ini, selamat kepada ini. Atau kalau dia suka mancing, kasih tuh wadah untuk pancing yang bagus. Atau kalau dia suka ngopi, kasih kopi Arabica atau apapun itulah gitu. Kemudian minta tolong sama suami-suami yang lain untuk menciptakan komunitas atau grup yang isinya juga suami-suami. Seperti kalau yang di SR12 ini kan ada Dadpreneur gitu ya. Nah, Dadpreneur ini kan untuk grup umum. Maka ciptakan khusus grup yang isinya suami-suami dari bawahnya DU leadernya. Sehingga dia akan merasakan komunitas positif nanti antara para suami. Kemudian seringkan home sharing, di mana home sharing itu isinya juga positif, kemudian bapak-bapaknya juga ada. Sehingga dia akan nanti ketika bercakap-cakap dengan para bapak-bapak, dia akan merasakan rasa nyaman, dan dia akan mengetahui bahwa, oh SR12 ini seperti ini ya, ternyata bagus banget. Gitu. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya, cuma saya lagi nyetir gitu. Ya intinya, Mbak Riza, pokoknya lakukan yang positif terhadap suami, gitu aja. Ya, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Lakukan yang positif pada suami sehingga menjadi positif hamil. Iya, ya itu komunitas segala macamnya. Betul. Jadi makasih banget Pak Taufik sudah bantu saya. Memang ini yang sudah banyak dilakukan oleh para distributor, gitu ya. Termasuk Pak Taufik juga sudah merasakan sendiri, gitu, Mbak Liza. Jadi bagaimana misalnya sebelum di SR12 kita sering nolak suami atau sering ogah-ogahan sama suami kalau suami minta, gitu ya. Bagaimana justru kita itu menjadi lebih hot lah gitu. Jadi kita tidak pernah nolak suami, bahkan kita intinya kalau laki-laki itu kalau misalkan hormon oksitosinnya keluar terus, udah kayak gitu juga kita sering manja-manjain mereka, insya Allah deh luluh hatinya kayak gitu. Karena suami laki-laki itu hanya bisa luluh dengan kelembutan, jangan malah dikerasin lagi kayak gitu sih kurang lebih. Terima kasih Pak Taufik, terima kasih Bu Sandy untuk jawabannya. Dan jangan Oke, thank you terus Pak Taufik yang telah Fatihah ya menambahkan. Mbak. Jadi kalau ini juga penting banget nih, kadang-kadang kita itu berdoa, oh pengen ini, pengen itu, tapi lupa atau bahkan kita sering banget mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum, almarhumah, orang tua kita yang sudah nggak ada, tapi kita lupa mengal-Fatihahkan diri sendiri, lupa mengal-Fatihahkan suami kita, anak-anak kita gitu. Jadi kalau misalkan pengen jadi pribadi yang lembut, ini juga saya masih belajar, masih terus ibaratnya mentirakati diri sendiri, mentirakati suami dan anak-anak supaya terus bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang lebih dekat lagi sama Allah, sama Rasulullah, seperti itu ya. Jadi kalau kita berdoa tuh jangan cuman minta, tapi bagaimana kita berdoa yang benar. Berdoa yang benar tuh gimana sih Mbak Sandy? Berdoa yang benar saya juga bukan berarti saya doanya paling benar ya, tapi awali dengan rasa syukur, awali dengan mendoakan diri supaya menjadi hamba yang lebih baik lagi, menjadi hamba yang diridhoi sama Allah juga, kurang lebih seperti itu. Baru selanjutnya kalau ada permintaan ya udah minta, tapi disertai dengan ya Allah aku ridho atas apapun yang engkau berikan kepadaku gitu ya. Jadi jangan sampai setelah ikut Zoom ini dipraktekin terus misalkan nggak tercapai marah-marah, Mbak Sandy bohong apa segala macam. Enggak. Tapi kadang bisa jadi Allah itu pasti kasih yang terbaik buat kita, digantikan yang terbaik buat kita, seperti itu. Oke, karena waktu juga, alhamdulillah, terima kasih
untuk semuanya yang sudah hadir di Zoom pada sore hari ini, yang sudah bertanya, yang sudah menjawab pertanyaan saya juga. Terima kasih juga buat Kak Ucup. Intinya semua itu kalau kita lakukan karena Allah, itu pasti akan mudah banget kita menjalaninya. Karena dunia ini adalah tempatnya ujian, maka kita tidak boleh, aduh Mbak Sandy capek-capek, kapan ya nggak diujinya? Nggak. Tapi yang kita minta adalah, ya Allah kuatkanlah kami untuk menjalankan ujian ini. Jangan salah, nanti ketika kita sudah bisa mencapai impian, impian kita yang sudah kita doakan selama ini bisa jadi adalah sumber ujian kita. Kayak gitu. Kenapa sih Allah tuh kasih ujian dulu? Percayalah teman-teman, ketika Allah kasih kita ujian karena Allah sedang menyiapkan hadiah besar. Nah, kenapa? Sampai saya pernah diginiin sama teman saya. Enak banget ya lo, Sen, hidupnya sekarang udah enak segala macam, mau ngapain, mau umroh tinggal umroh, mau pokoknya segala macam udah punya, ibaratnya gitu. Teman saya bilang. Saya bilang gini, saya ceritain dari awal, saya itu dari kecil begini, saya itu pernah sakit ini, saya itu pernah kehilangan harapan hidup, saya itu pernah diuji, saya punya anak seperti ini, begini, gini. Karena kenapa Allah sekarang kasih ini, tapi sebelumnya Allah kasih ujian? Karena mungkin kalau saya sempurna gitu ya, anak saya sempurna, suami saya sempurna, saya dulu nggak pernah sakit, saya dulu hidup enak dari orang tua yang serba ada, misalkan seperti itu. Mungkin ketika saya punya harta, sekarang saya pakai buat foya-foya. Allah kasih ujian saya sebelum Allah kasih harta sama saya, karena atas dasar ujian itu akhirnya saya berhati-hati sekali menggunakan harta ini. Berhati-hati sekali membelanjakan harta ini. Jangan sampai nanti hisapnya berat. Jangan sampai harta ini membuat saya istidraj, seperti itu kurang lebihnya. Maka dari itu jangan pernah takut jika ada ujian datang di kehidupan kita, karena ujian itu datang sepaket nanti sama hadiah dari Allah kalau kita lulus ujiannya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah dan kurangnya. Pasti kalau ada salah itu karena kelemahan saya sebagai manusia biasa. Untuk teman-teman, kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung DM ke Instagram saya ataupun juga TikTok saya, tapi saya lebih aktif di Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sandy untuk waktu dan kesempatannya. Ini kalau mau ada pertanyaan lanjutan, mau sharing, mau curhat, bisa langsung DM ke akun Instagram Bu Sandy di Sandy Yulian dan TikToknya di Sandy Yulian. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang telah Anda berikan mendengarkan seri kelima dari tema menjadi couplepreneur oleh Bu Sandy kali ini. Semoga ini menjadi manfaat dan juga menambah insight baru untuk kita semua ya. Mengingatkan juga dalam salah satu ayatnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi di situ diingatkan ketika dua insan yang dipertemukan berdasarkan pasangan-pasangannya, mereka akan menemukan mawaddah dan juga rahmah. Tapi di ujung diberikan siapa yang akan mendapatkan la ayatil liqaumin yatafakkarun, untuk mereka yang berpikir. Dan hari ini kita diberikan semua clue untuk bisa mendapatkan bahan-bahan berpikir. Ya, bahan berpikirnya itu tadi adalah 5M ya. Yang pertama adalah mimpi yang dilandaskan karena Allah. Yang kedua, menyatukan visi dan misi bersama pasangan. Yang ketiga, memvisualisasikan impian bersama pasangan. Mengajukan proposal impian bersama pasangan pada Allah. Dan yang terakhir, menjadi pasangan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Zoom hari ini membawa keberkahan untuk kita semua dan membawa kebermanfaatan. Dan semoga kesehatan dan juga keberkahan rezeki selalu tertuang kepada Bu Sandy yang hari ini secara ikhlas memberikan keilmuannya.
Kita doakan semoga yang hari ini pun juga ikut membersamai kesehatan dan juga keluasan rezeki Ibu Sandy. Dan apapun yang Anda inginkan dan cita-citakan, semoga semuanya bisa segera terwujud. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk itu kita tutup Zoom meeting pada hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum itu kita foto terlebih dahulu ya. Jadi mohon izin bagi yang belum on cam, kita on cam terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita mau foto bersama. Iya. Oke, siap-siap ya. Oke, di layar pertama kita hitung 1, 2, 3. Oke, di layar yang kedua siap-siap. 1, 2, 3. Oke, di layar ketiga, ini udah mulai banyak yang oke Bapak. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih semuanya. Saya tutup dengan mari kita bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dan saya tutup dengan bersama membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu beserta keluarga. Sampai ketemu kapan-kapan bersama. Amin. Mau kemana sih Pak Taufik? Mau cari berlian, Pak. Dari tadi kok nyetir nggak selesai-selesai. Itu di belakang isinya semua tuh ini apa namanya? Habis sampai dari gudang saya, Pak. Masya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Saya izin untuk sehat selalu. Assalamualaikum. Izin live ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih semuanya, Pak Sandy. Mbak Sandy. Loh Mbak Anha kok nggak bareng sama Pak Taufik? Kita mah istri di rumah ngomong anak, Pak. Suaminya biar yang ngangkut-ngangkut bareng. Yang penting suami udah luluh lah ya. Iya. Sudah klepek-klepek sudah, Pak. Nah, boleh ditanya sama Mbak Anha bagaimana cara membuat suami kelepek-kelepek. Oke, thank you semuanya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.